Halo semuanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang soal rumus-rumus trigonometri, yaitu materi kelas 2 SMA atau kelas 11 ya. Nah, jadi di sini Kakak sudah memiliki dua soal yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, soal yang pertama yaitu 2 cos kuadrat 15 derajat dikurang 1 dikali 2 sin kuadrat 15 derajat dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita perlu mengingat ataupun menghafal rumus sudut rangkap. Gitu ya. Jadi salah satu rumus sudut rangkap itu adalah cos 2A. Ya, nah, jadi cos 2A ini adalah salah satu rumus sudut rangkap. Gitu. Nah, jadi cos 2A kita bisa ubah ke dalam bentuk cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Bisa juga kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A kurang 1 ataupun 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 cos kuadrat 15 derajat kurang 1. Nah, itu bentuknya mirip seperti rumus 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A-nya itu adalah 15. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi cos 2A. Yang mana A-nya itu adalah 15. Jadi cos 2 kali 15 derajat. Gitu. Nah, kemudian untuk 2 sin kuadrat 15 derajat kurang 1, kalau misalnya kita lihat bentuknya ini mirip seperti rumus yang ini. Nah, hanya saja nilai satunya ada di belakang. Kalau yang rumus kan nilai satunya ada di depannya. Nah, jangan bingung, ini tinggal kita ubah posisi satunya ke depan. Gitu ya. Nah, sehingga nanti sama seperti rumus. Nah, sehingga nanti kita tulis di sini samakan seperti rumus ya. 1 kurang 2 sin kuadrat A-nya tadi sama 15 ya. A-nya 15, jadi sini tulis 15. Nah, di depannya kita tambahkan negatif gitu. Nah, kenapa ditambahkan negatif? Karena ini kan harus sama nilainya seperti apa yang ada di soal. Negatif kali 1 kan negatif 1, ya kan? Kemudian negatif dikali negatif 2 sin kuadrat 15 derajat itu hasilnya adalah positif 2 sin kuadrat 15 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini jadinya nanti cos 30 derajat. Kemudian ini nanti dikali ya, kita beri tanda kurung saja karena negatif. Nah, 1 kurang 2 sin kuadrat 15 itu ya bisa kita ubah bentuknya menjadi cos 2A. Ya, artinya nanti bentuknya adalah cos 2 kali 15 derajat. Nah, sehingga nanti cos 30 derajat dikali negatif cos 30 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal lihat sudut istimewa ya. Nilai dari cos 30 itu kan setengah akar 3. Ya, kita ubah. Kemudian nilai dari negatif cos 30 ya, maka nanti negatif setengah akar 3. Ya, tinggal kita kalikan. Setengah dikali negatif setengah, maka nanti hasilnya adalah negatif 1/4. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah negatif 3/4. Nah, jadi hasil dari soal yang nomor 1 ini adalah negatif 3/4. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2 adalah 2 sin 150 derajat dikali cos 150 derajat ditambah 2 sin 45 derajat dikali cos 45 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita perlu mengingat beberapa rumus, yaitu yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih fungsi. Kemudian yang kedua adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, jadi 2 sin 150 derajat dikali cos 150 derajat itu kita jabarkan lagi menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi. Gitu ya. Nah, jadi di sini nilai A-nya adalah 150 dan B-nya juga 150. Jadi kita jabarkan aja sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, sehingga nanti
2 sin 150 derajat kali cos 150 derajat ini dia akan berubah menjadi sin, gitu kan ya. Nah, 150 tambah 150 derajat seperti itu, baru dikurang gitu ya, dikurang sin dalam kurung 150 kurang 150 derajat. Oke. Nah, jadi ini adalah penjabaran dari yang kakak berilis warna kuning ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi fokus ke yang 2 sin 45 derajat dikali cos 45 derajat. Nah, ini kita tulis dulu tanda tambahnya. Nah, ini kita jabarkan ya menggunakan ini ya, apa namanya? Rumus yang sama ya. Jadi ini kita gunakan rumus yang sama, yaitu nanti adalah ini ya. Nah, ini adalah ini juga. Dan kalian jangan bingung ya. Jadi di sini kan kalau di soalnya sin baru cos, kalau di rumusnya kan cos baru sin. Nah, itu sama saja, tidak masalah apabila terbalik. Gitu. Karena di sini adalah operasi perkalian. Nah, kalau misalnya kalian ingin lebih ini ya, lebih mudah untuk memahami, diubah saja dulu terlebih dahulu agar sama seperti rumus, baru nanti diselesaikan ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini tadi 2 sin 45 derajat dikali cos 45 derajat, berarti kita tulis ini ya, rumusnya sama. Jadi nanti sin kita geser dulu. Nah, kita geser. Jadi nanti dia sin 45 derajat tambah 45 derajat gitu kan ya. Nah, baru dikurang sin 45 derajat dikurang 45 derajat. Oke. Ya, ini tinggal kita operasikan. Jadi ini habis ya. Nah, ini kan jadinya nanti sin 0. Sin 0 itu 0, jadi tidak perlu kita tulis. Ini juga sama. Sin 0 itu 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nanti hasilnya adalah sin 300 derajat. Gitu kan ya. Kemudian ditambah sin 90 derajat ya, 45 tambah 45. Ya, ini tinggal kita ubah sin 30-nya menjadi angka. Nah, ini kita gunakan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Jadi sin 300. Atau kalian bisa juga menggunakan trik cepat ya tanpa menghafal rumus ya. Itu sudah kakak ajarkan juga. Nanti bisa kakak buat videonya di video yang lain ya. Nah, jadi di sini kan sin 300, maka nanti kita gunakan rumus sin 360 kurang alfa sama dengan negatif sin alfa ya. Jadi di sini kita tulis saja nih, sin 360 kurang berapa supaya dapat 300. Berarti kan dikurang 60 ya. Nah, artinya nilai alfanya kan 60, jadi negatif sin 60. Nah, sehingga nanti berubah jadi negatif sin 60 derajat, baru ditambah sin 90 derajat. Nah, sin negatif sin 60 ya. Sin 60 itu kan nilainya setengah akar 3 ya. Maka nanti negatif setengah akar 3. Nah, untuk sin 90 itu nilainya 1. Ya, sampai sini sebenarnya jawaban kalian sudah benar ya. Jawaban kita sudah benar. Tapi kalau misalnya kita ingin samakan penyebutnya juga boleh ya. Jadi kita samakan aja misalnya. Jadi nanti ini setengah akar 3 tambah 2/2 gitu kan ya. Nah, jadi nanti negatif akar 3 tambah 2 ya per 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah jawaban dari soal yang nomor 2. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini ya, yang penting kalian minimal memiliki catatan rumusnya. Kalau sudah memiliki catatan rumusnya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan soal ya. Misalnya nanti di sini kita perlunya menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi. Nah, kita lihat catatan kita, maka baru kita jabarkan. Nah, dan ini perlu sering latihan soal ya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini agar lebih mudah ketika kita mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, nah kita nanti lanjut lagi di video yang lain ya. Nah, di part 2-nya kita akan membahas tentang pembuktian rumus-rumus trigonometri. Oke, sekian dan terima kasih.